10 bentuk durhaka kepada orang tua yang Anda harus pahami. Nomor 10. Lebih menuruti istri daripada orang tua. Bagi pria, menuruti perkataan orang tua seharusnya jauh lebih utama daripada mendengar ucapan istri. Namun, yang sering kali terjadi, para pria mengutamakan istri dan anaknya ketimbang ayah dan ibunya. Bahkan tak sedikit yang tega mengusir orang tuanya karena suruhan istri. Hal ini merupakan sikap yang amat sangat durhaka. Ingatlah bahwa Rasulullah pernah bersabda, kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silahkan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Nomor 9. Menelantarkan orang tua. Merawat orang tua yang telah usia lanjut memang tidaklah mudah. Namun itulah kewajiban sekaligus kesempatan anak untuk meraih surga. Namun, kebanyakan anak justru melantarkan mereka, pergi jauh dari keduanya, bahkan mengirim mereka ke panti jompo. Sungguh perbuatan ini merupakan sikap durhaka yang sangat tercela. Nomor 8. Malu terhadap ayah ibu. Yakni merasa malu mengakui orang tua, malu keberadaan mereka, baik karena orang tuanya miskin atau berpendidikan rendah, atau apapun alasannya. Hal ini seringkali terjadi saat seorang anak bersama dengan teman-temannya atau si anak telah bekerja dan naik status sosialnya. Perbuatan ini merupakan sikap durhaka yang sangat buruk, kejam, dan sangat-sangat tercela. Nomor 7. Menjelekkan keduanya. Menyebutkan kejelekan kedua orang tua kepada orang lain, baik kerabat ataupun sahabat, juga termasuk sikap durhaka. Perbuatan tersebut dapat mencemarkan nama orang tua dan membuat mereka nampak buruk. Hal ini tidaklah pantas dilakukan oleh seorang anak jika tak ingin disebut sebagai anak yang durhaka. Nomor 6. Menyuruh orang tua. Seharusnya orang tualah yang menyuruh anak, bukan sebaliknya. Karena itulah termasuk perbuatan durhaka, yakni memerintah atau menyuruh orang tua meski untuk perkara sepele seperti menyiapkan makanan. Nomor 5. Bermuka masam di hadapan orang tua. Penampilan wajah cemberut juga dapat menyebabkan kedua orang tua berduka. Termasuk durhaka pula jika merendahkan mereka, mengejek keduanya, mengatakan bahwa mereka kuno, kolot, tak tahu zaman sekarang, dan lain sebagainya. Nomor 4. Pelit kepada orang tua. Sikap durhaka lainnya yaitu enggan mengurus orang tua dan pelit memberikan sesuatu untuk mereka. Padahal keduanya sangat membutuhkan. Namun si anak enggan memberikannya. Jika memberi pun dilakukan dengan sangat perhitungan. Hal ini dapat mengakibatkan seseorang menjadi anak yang durhaka. Nomor 3. Tidak memenuhi panggilan mereka. Ketika orang tua memanggil, maka segera menghampiri. Bahkan meski kesibukan melanda, panggilan orang tua tetaplah yang utama. Nomor 2. Berkata ah. Berkata ah, cis, atau kata apapun itu yang nampak sepele, juga merupakan sikap durhaka kepada ayah dan ibu. Larangan ini bahkan disebut detail dalam Al-Quran Al-Karim, termasuk dalam hal ini yakni mendesah kepada mereka. Nomor 1. Membuat orang tua sedih dan sakit hati. Setiap perbuatan ataupun perkataan yang melukai hati orang tua, maka termasuk sifat durhaka. Karena itu, berhati-hatilah dalam bersikap dan berkata di hadapan mereka, terutama ayah ibu yang telah berlanjut usia. Hati mereka lebih sensitif dan lebih mudah tersinggung. Sikap durhaka banyak ragamnya, bisa jadi tanpa sadar kita tidak pernah melakukannya, padahal sikap durhaka sangat berat dosanya lagi dimurkai Allah. Untuk bertaubat pun tak cukup beristighfar memohon ampun kepada Allah, namun juga harus meminta maaf kepada kedua orang tua dan membuat mereka bahagia.